Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Bang Alex. Tadi kan berdasarkan tuduhan itu ada 19 juta masalah di DPKTB. Nah, kalau disebut 2,9 ini pun belum tentu benar juga, harus dibuktikan juga nanti di MK ini kan. Nah, Bang Egy, gimana cara membuktikan 19 juta itu? Apa yang dimiliki? Kalau konteks bukti sudah saya sampaikan tadi, ada kesaksian, ada dokumen, ya, dan kita punya yang teman-teman PKS lakukan kerja kerasnya itu C1 sebagai satu. Dan data 19 juta DPKTB itu ada di sana? Ya, iya. Kan kita semua berintegritas dalam konteks apa yang kita sampaikan bukti-buktinya, nggak bisa karena waktu awal kita diberi arahan oleh hakim kekurangannya Pak ya, begini, ini yang kurang. Nah, kita lengkapi kekurangan itu semua. Jadi insya Allah tadi menurut sidang yang terakhir ditunda sampai hari Senin jam 10 untuk konteks keabsahan bukti-bukti. Nah, kita lihat aja nanti hari Senin. Bukti sudah kita lakukan, upaya-upaya kerja keras yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Baik, pada hari Senin nanti ini bukti dari pemohon dan termohon mungkin akan diadu mana yang lebih sahih. Ini kan lagi uji sahih, nanti hari Senin. Oke. Jadi gini, yang menarik dari proses rekapitulasi Pilpres ini, jadi kita heran juga kok tiba-tiba pasangan Prabowo Hatta mengatakan bahwa mereka menang dari segi rekapitulasi. Padahal tidak pernah ada protes dari pihak Prabowo Hatta ketika rekapitulasi berjenjang itu dilakukan. Yang mereka protes bukan angka rekapitulasi, tetapi soal DPKTB. Dan itu pun baru dilakukan, ada yang di tingkat kabupaten, ada yang di tingkat kecamatan, ada yang tidak diprotes sama sekali karena di provinsi tersebut mereka menang. Jadi misalnya di NTB, di Padang, di Aceh, di Gorontalo, itu di mana mereka menang besar, DPKTB-nya juga tinggi, di Jawa Barat, Banten, itu mereka nggak protes. Tetapi di daerah-daerah di mana Jokowi JK menang, ada DPKTB yang relatif tinggi, itu diprotes dan tidak ditandatangani. Dan mereka protes cuma soal DPKTB, bukan hasil rekapitulasi. Jadi kita ragu bahwa mereka mampu membuktikan bahwa rekapitulasi angka mereka berbeda dengan KPU. Karena mereka tidak pernah memprotes soal angka rekapitulasi dari hasil perhitungan berjenjang. Yang mereka protes cuma keberadaan DPKTB. Ada itu yang satu. Saya kira tidak cermat begini. Kemudian yang kedua, saya luruskan sabar. Saya lanjut dulu. Yang kedua, itu angka 19 juta, itu kan cuma dikatakan oleh saksi ahli misalnya, mengaku melakukan analisa dan sebagainya. Ini tetapi nanti akan ada buktinya kan? Semua bukti kan udah disampaikan hari Senin nanti akan bukan hari Senin. Bukti itu udah dimasukkan semua oleh para pihak ke Mahkamah Konstitusi. Hari Senin itu hanya pengesahan sejumlah bukti yang baru disampaikan oleh KPU belakangan karena jarak jauh dan sebagainya. Jadi kalau terkait bukti-bukti tertulis, saya pikir permohonan kalau untuk rekapitulasi agak sulit lah. Tinggal yang diusahakan oleh pemohon pertama ini, ya kalau ada pelanggaran yang kategorinya terstruktur sistematis dan masif sehingga bisa men-trigger dilakukan pemungutan suara ulang. Yang kalau saya dari subjektivitas kuasa pihak terkait, menurut saya sampai hari ini tidak ada saksi-saksi yang bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif. Dan kalau korban pelanggaran, itu pasangan Jokowi JK pun merupakan korban pelanggaran. Tapi kita memahami bahwa pelanggaran ini sifatnya sporadis, administratif, dan tidak masuk dalam kategori TSM. Jadi kita menerima dan tidak mempermasalahkan. Ada mengatakan begini. Apa pertanyaannya? Iya, TPS tidak ada itu. Itu saudari Novela, dia mengatakan bahwa di desa dia itu tidak ada dilakukan pemilihan umum. Tapi sebenarnya saksi dari KPU maupun saksi kita yang dari Dogiai, dari mana tuh daerah Awabutu, itu mengatakan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan sistem noken dan itu dilakukan di tingkat distrik atau kecamatan yang jaraknya 300 meter dari tempat kampung dia menurut saudara Novela itu. Nah, dan saudara Novela memang menolak untuk membicarakan apa yang terjadi di distrik, yaitu 300 meter di sana. Karena memang di Papua itu berlaku sistem ikat atau sistem noken di mana pemungutan suara tidak dilakukan dengan mencoblos, tetapi melalui kesepakatan dari anggota-anggota suku yang kemudian diwakilkan oleh kepala-kepala suku dan itu dilakukan di level distrik. Ya, ada dua hal kalau soal noken itu ya. Yang pertama, kalau kita ingat sejarah tahun 62 atau 63 ya, mulai Irian Barat Pak ya. Pepera. Nah, itu sampai hari ini masih berlaku noken. Itu kan sudah bertentangan dengan ajas Luber, langsung
umum bebas rahasia itu. Langsung itu arti maknanya ya kita sendiri langsung, nggak bisa dengan noken. Itu satu. Tapi oke, kita tidak debat itu. Yang kita debatkan, kalaupun pakai noken, ada syaratnya juga, Pak. Misalnya Anda kepala suku, kita warganya, dikumpulkan dulu. Ada musyawarah dulu, kita mau milih siapa nih. Bukan main coblos sendiri si kepala sukunya aja. Nah, proses dalam konteks melaksanakan nokennya saja tidak jalan gitu, Pak. Itu sama juga tadi yang kartu keluarga. Ya. Kemudian kembali ke yang soal angka tadi, kita sejak awal bukan nggak memprotes, sudah menyampaikan hitungan kita 50,26%, gitu loh. Sejak awal di mana maksudnya? Dalam Waktu proses mengajukan permohonan. Iya, tetapi saat bukan. rekapitulasi tidak pernah Saat dilakukan keberatan dari soal TPS, angka. Itu enggak. soal lain. Iya. Ada yang konteksnya gini, Pak, itu sudah kita ajukan. Jadi, nah kemudian dalam konteks yang terstruktur segala macam susah kita ini langsung berhadapan dengan KPU. KPU itu apa yang nggak terstruktur, apa yang nggak sistematis, apa yang nggak masif, Pak. Contoh surat edaran 1449 atau 46 itu yang kaitannya dengan buka kotak suara. Itu jelas terstruktur, memerintah kepada KPUD provinsi dan kabupaten kota. Yang harus dibuka apa? A5, Pak, sama C7. A5 itu kan yang pengganti atau pengantar untuk yang ini KTP. Padahal di berbagai tempat itu banyak ditemukan dari tim saksi kita itu yang tidak ada A5-nya gitu loh. Harusnya form apa, Bang Egy, yang harusnya ditunjukkan? Ya, itu? apa yang mau dibongkar dalam konteks itu? Udah disegel juga. Makna segel juga harus dipahami, Bung Alex. Iya. Seperti polis lain, nggak bisa ada yang masuk. Jadi gini, Nggak ada yang bisa buka. Nah, makanya mereka minta izin. Nah, tadi dipersoalkan juga. Menurut ahli dari KPU nggak perlu minta izin karena property right sama juga punya milik pribadi, mau apa mau. Nah, saya debat. Kalau konteksnya merasa punya sendiri kotak suara itu, kenapa minta izin MK? Yang dikhawatirkan dari membuka kotak suara itu apa? Ya kan ini kategorinya sudah sengketa. Ini jadi barang bukti. Ada perusakan dong, minimal segelnya. Siapa yang tanggung jawab coba? kalau dalam untuk pertanyaan perpindahan beliau ini kan ini. apa yang dikhawatirkan kalau itu? Bukan soal kotaknya. Ya itu yang saya dikhawatirkan. Kan dibuka, Pak, Jadi gini, segelnya. Bang Egy. Terus ada kalimat atau perintah di situ menggandakan. Ya. Ada di surat edaran itu, menggandakan. Jadi gini, Untuk Pak apa? Marwara, silakan dulu. Ya, jadi saya pikir begini. Kalau di dalam soal ini ada kemungkinan perbedaan tafsir yang terjadi dan mungkin juga ada pernah DKPP telah memberikan suatu apa namanya keputusan tentang itu. Tetapi intinya bahwa ada dua hal. Kalaupun itu pelanggaran, yang menjadi pertanyaan itu dua nanti. Apakah memang itu dilakukan dengan niat jahat, ya kan? Itu harus dibuktikan lagi itu. Yang kedua, Coba saya pengen di tahu, semua Pak, bukti niat jahat gimana, Pak? ya, niat Atau nggak jahatnya jahat? itu ya nanti lihat dulu nanti saya selesaikan dulu ini. Dalam setiap perbuatan melawan hukum itu tetap harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Jadi kalau misalnya pasangan nomor 1 mengklaim bahwa yang menjadi persoalan pokok di sini dia dirugikan dalam angka perolehan suara, maka kita juga harus melihat apakah nanti hal ini tidak bisa diverifikasi dari keseluruhan dokumen yang sudah secara berjenjang dari bawah dilihat, yaitu dokumen C1 yang Anda akui juga merupakan suatu dasar untuk melakukan penghitungan. Oleh karena itu niat jahat itu adalah misalnya dia mau merubah apa yang sudah tertulis di situ untuk katakanlah membela diri terhadap pembelaan terhadap tuduhan yang dilakukan oleh pasangan nomor 1. Jadi saya memahami kenapa KPU itu membuka kotak suara. Karena 80% dari argumen pemohon dalam permohonannya adalah bahwa kecurangan terjadi dengan melakukan penggelembungan DPKTB. DPKTB dilakukan dengan mengizinkan orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP daerah dan sebagainya yang bukan KTP setempat. Nah, kemudian MK mengirim surat kepada KPU bahwa Anda harus menyiapkan tanggapan atas permohonan ini dan harus bawa dengan alat bukti. Atas dasar itu, kemudian KPU merujuk kepada peraturan MK sendiri 4/2014 soal soal sengketa Pilpres ini. Dia kemudian bilang bukti yang Anda minta MK itu semuanya ada dalam kotak suara, yaitu form A5 di mana mengizinkan orang berpindah TPS untuk mencoblos dan
Daftar absensi, dari daftar absensi atau C7 itu akan kelihatan ada siapa yang memilih melalui DPKTB, alamatnya di mana, dan apakah orang ini ada di situ atau tidak, dan ada bukti lampiran KTP kartu keluarga atau tidak. Nah, dalam rangka menjawab ini, KPU kemudian menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan dilanjutkan KPU Kabupaten untuk membuka kotak suara. Tetapi yang penting dalam peristiwa pembukaan ini, KPU tidak melakukannya sendirian. KPU mengundang Bawaslu dan Panwas di daerah untuk hadir, disertai undangan kepada para saksi dan kepolisian untuk menyaksikan proses penggandaan yang dilakukan, hanya menggandakan A5, C7 dan KTP-KTP itu, dan segel yang soal C1 plano dan sebagainya itu nggak disentuh oleh KPU, itu tetap ada di situ. Yang dibuka adalah data A5, kemudian absensi dari pemilih sehingga bisa dibedakan mana yang pilih DPKTB, mana yang pilih melalui DPT dan sebagainya, dan ada bukti fotokopi KTP dan sebagainya atau tidak. Dan itu yang digandakan kemudian dilegalisir. Dan MK pada tanggal 8 Agustus kemarin itu menerbitkan suatu ketetapan yang mengatakan bahwa KPU go ahead bisa membuka kotak suara sejak tanggal ini dengan syarat yang sama dengan syarat sebelumnya. Dan MK tidak mengatakan bahwa pembukaan kotak suara sebelum tanggal 8 itu tidak sah. Bahkan MK mengatakan syarat-syarat yang telah dilakukan oleh KPU juga ketika menginstruksikan ke daerah bahwa Anda harus undang para pihak, Anda harus undang Panwas, Bawaslu, pengawas, dan juga kepolisian hadir. Dan ini sebuah hal yang digariskan di ketetapan tanggal 8 Agustus ini telah dijalankan oleh KPU sebelumnya. Jadi pertanyaannya apa itu masalahnya? Bantahnya begini, Pak. Ini seolah-olah sudah dapat satu green light atau pembenaran. Padahal KPU melaksanakan lebih dulu. Sebelum ada putusan MK. Iya, tanggal 25 Juli. Jaraknya jauh ke tanggal 8. Dan jadi menurut Anda apa yang dilakukan oleh KPU sebelum itu sudah salah? KPU melakukan itu di Pileg. Di sengketa Pileg kemarin di sejumlah daerah untuk menyiapkan bukti, yang KPU lakukan dan dia tidak dihukum untuk itu. Menjadi ilegal, menjadi bermasalah. Kenapa? Karena kita sudah kategorikan itu barang bukti. Ada pasalnya pidana, 417, 421 juga bisa, 233 juga bisa KUHP yang merusak barang bukti dalam konteks itu, atau paling tidak bisa dipergunakan lagi. Pak Maru. Nah, sebentar dulu Pak, ada satu lagi yang mendasarnya itu, undang saksi segala macam, nggak ada yang undangan buat kita. Tidak ada undangan. Tidak. Itu yang harus dibuktikan. Iya, kalau menurut KPU mereka lakukan itu sudah dibuktikan kemarin di DKPP. Oke, baik, kita akan sambung di segmen berikut nanti.